Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau bertanya, mengapa satu kalimat sederhana ini, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, bisa membelah langit dan bumi? Mengapa ruh bisa selamat hanya karena kalimat ini? Tapi jangan tertipu, karena tidak semua yang mengucapkannya benar-benar hidup dalam cahayanya. Syahadat bukan hanya kata, ia adalah sumpah ruh yang disaksikan langit dan akan ditagih saat ajal datang menjemput. Lalu, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik dua kalimat agung ini? Apa makna terdalamnya dalam jalan ma'rifat? Dan, apakah engkau benar-benar telah bersyahadat dengan jiwamu, bukan hanya bibirmu? Mari kita selami bersama hakikat syahadat dalam terang ma'rifat. Kalimat syahadat bukan sekadar ikrar lisan. Di balik lafaz syahadat yang tampak sederhana, tersembunyi samudra makna yang tak terjangkau oleh akal biasa. Kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bukan hanya ikrar masuk Islam secara formal, tapi merupakan pintu awal menuju penyaksian sejati. Di jalan makrifat, syahadat bukan sekadar kata, tapi peristiwa ruhani, sebuah kesaksian yang mengakar dalam kalbu, menembus hijab-hijab diri, hingga ruh menyatu dalam kesadaran tauhid yang hidup. Disinilah syahadat bukan hanya terucap oleh lisan, tapi menjadi cahaya yang menerangi seluruh eksistensi insan. Syahadat lahir dalam dua sisi, penafian dan penetapan. Menafikan segala yang dianggap Tuhan oleh hawa nafsu, oleh dunia, oleh ego yang halus maupun kasar. Lalu menetapkan hanya Dia, Allah, yang berhak disembah, dicintai, dan dijadikan tujuan tunggal. Namun siapa yang menyangka bahwa untuk benar-benar bisa menafikan selain Allah, seseorang harus menggali lapisan terdalam dari keakuannya sendiri? Maka kalimat ini menjadi cermin yang jernih. Ia menguak ilusi demi ilusi yang dibangun oleh pikiran dan perasaan selama hidup. Dalam makrifat, seorang salik tak cukup hanya memahami syahadat sebagai konsep teologis. Ia harus menyaksikan kebenarannya lewat perjalanan ruhani. Saat ruh telah tenggelam dalam zikir, fana dalam wujudnya, maka kalimat syahadat menjelma sebagai pengalaman langsung, bahwa memang tak ada apa-apa selain Dia. Bahkan dirinya pun lenyap. Saat itu, kesaksian bukan lagi perkataan, tapi menjadi keadaan. Mengucap La ilaha illallah adalah membakar berhala-berhala batin yang diam-diam disembah. Nama, jabatan, pujian, kekayaan, bahkan amal dan ibadah itu sendiri. Semua harus runtuh, semua harus digulingkan dari singgasana hati. Sebab yang berhak menduduki tahta hanya satu, Allah. Disinilah letak keagungan kalimat ini. Ia tidak memberi tempat bagi siapapun kecuali Dia. Maka setiap pengucapan syahadat adalah revolusi batin. Adapun penyaksian Muhammadur Rasulullah bukan hanya pengakuan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, tapi sebuah jalan rohani sebab beliaulah cermin kesempurnaan insan kamil. Dengan mengikuti Rasulullah bukan hanya secara syariat lahiriah, tapi secara batiniah, maka kita sedang menapaki jejak ruh yang pernah sampai kepada cahaya Allah. Nabi bukan sekadar pembawa risalah, tapi juga pemandu menuju mahabbah dan ma'rifah. Banyak yang melafalkan syahadat, tapi sedikit yang benar-benar menyaksikannya. Sebab kesaksian sejati tak bisa dicapai tanpa penyucian. Jiwa yang masih dipenuhi nafsu, dengki, ambisi dan egoisme takkan mampu menjadi wadah bagi nur syahadat. Karena itu, para sufi sejak dahulu mengajarkan bahwa syahadat harus ditanamkan dalam kalbu lewat zikir yang mendalam, mujahadah yang istiqamah, serta pembimbing ruhani yang warasatul anbiya. Inilah permulaan dari perjalanan kita dalam menggali hakikat kalimat syahadat. Ia bukan sekadar pintu masuk ke dalam Islam, tapi gerbang awal menapaki jalan keintiman dengan Sang Maha Kekasih. Bab-bab selanjutnya akan membuka tabir-tabir makna tersembunyi dalam dua kalimat ini, sebagaimana dialami oleh para wali, salik, dan pencari sejati dari generasi ke generasi. Syahadat sebagai peristiwa ruhani bukan hanya pengakuan. Ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat, sesungguhnya ia sedang diundang oleh Allah untuk masuk ke dalam dimensi baru kesadaran. Bagi orang awam, syahadat mungkin dipahami sebagai tanda keislaman, titik permulaan dari agama.
Tapi di jalan makrifat, syahadat bukanlah permulaan biasa, melainkan pemanggilan dari langit ruhani agar seorang hamba kembali menyadari siapa dirinya, dari mana ia datang, dan untuk apa ia hidup. Maka saat syahadat benar-benar masuk ke dalam jiwa, itu bukan hanya pengakuan, melainkan peristiwa yang mengguncang seluruh eksistensi batin. Para arif billah mengatakan bahwa syahadat adalah awal dari fana, dan fana adalah awal dari ma'rifah. Maksudnya, begitu seseorang mengikrarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka seluruh kekuatan selain Allah dalam dirinya, yang selama ini menjadi pusat hidupnya, harus mati. Rasa memiliki yang semu, keakuan yang menipu, dan kekuasaan palsu yang dipertahankan bertahun-tahun, semua harus luluh. Itulah makna penafian, la ilaha. Dan dari kehancuran itu, lahirlah penetapan hakikat, illa Allah. Hanya Allah yang tetap, yang nyata, yang hidup dalam keabadian. Maka syahadat adalah proses kematian kecil menuju kelahiran ruhani yang baru. Di makam syariat, syahadat mungkin cukup diucapkan di hadapan saksi. Tapi di makam ma'rifat, kesaksian itu harus disaksikan langsung oleh hatimu sendiri. Saksi sejatinya bukan manusia di sekitarmu, tapi ruhmu sendiri yang melihat bahwa tak ada daya, tak ada kehendak, tak ada keindahan, tak ada hidup, kecuali milik Allah semata. Maka orang-orang sufi menempuh jalan panjang dalam zikir dan khalwat, bukan untuk mencari pengalaman spiritual yang ajaib, tapi untuk membersihkan cermin kalbunya, agar bisa menyaksikan makna la ilaha illallah secara hakiki. Proses ini tidak sebentar, bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun, sebab setiap huruf dalam kalimat syahadat mengandung kedalaman tak terhingga. Kalimat la saja bisa menjadi benteng penolakan terhadap seluruh dunia dan segala bentuk ketergantungan. Hanya untuk benar-benar memahami dan menghayati la, seseorang harus menempuh malam-malam panjang mujahadah, membakar syahwat dan ego hingga lebur. Maka syahadat bukan sekadar kata, ia adalah perjalanan membongkar ilusi yang selama ini diyakini sebagai kebenaran. Ada waktu di mana seorang salik mengucapkan syahadat dengan air mata, karena pada saat itu ia mulai benar-benar merasakan bahwa tiada yang layak dipuja, dicintai, ditakuti, dan diharapkan selain Dia. Dunia mulai tampak sebagai bayang-bayang semu, dan kehidupan batin menjadi satu-satunya yang nyata. Inilah momen transformasi, di mana ruhmu mulai menyadari bahwa ia berasal dari cahaya ilahi, dan ingin kembali kepadanya. Dalam keadaan seperti ini, kalimat syahadat menggema dalam kalbu, bukan karena hafalan, tapi karena penyaksian. Ketika syahadat menyatu dengan napasmu, maka engkau tak lagi merasa hidup sendirian. Engkau berada dalam jalinan zikir tanpa putus, yang membuatmu terjaga walau dalam kesibukan, tenang walau dalam cobaan. Bahkan diam pun menjadi bentuk zikir, karena seluruh wujudmu menjadi saksi bahwa tiada Tuhan selain Dia. Inilah makam yang dituju oleh para pencinta Tuhan, menjadi manifestasi syahadat dalam laku, dalam gerak, dalam diam, dan dalam seluruh keberadaan. Maka tak mengherankan jika para sufi berkata, syahadat bukan yang terucap oleh lidah, tapi yang menyala dalam ruh dan menyelimuti seluruh jiwa. Syahadat sejati bukanlah hafalan semata, tapi penyatuan. Ketika engkau telah meniadakan segala yang lain, dan hanya menetapkan Allah sebagai satu-satunya realitas, maka pada saat itulah engkau telah bersyahadat dengan makna tertinggi. Disinilah dimulai kehidupan ruhani yang sesungguhnya. Sebuah kehidupan yang tidak bergantung pada dunia, tapi hidup sepenuhnya dalam cinta dan penghambaan kepada Allah. Bab berikutnya akan membawa kita lebih dalam lagi untuk menyingkap makna la ilaha, penafian suci yang menjadi fondasi segala makrifat. Kalimat la ilaha illallah dimulai dengan penafian la ilaha. Dua kata yang pendek secara lafaz, tapi mengguncang seluruh struktur batin. Dalam syariat, maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi dalam jalan makrifat, dua kata ini menjadi pedang tajam yang memotong segala keterikatan dan menyucikan kalbu dari segala selain Dia. Inilah awal mula kehancuran identitas palsu dan titik masuk ke dalam keheningan suci. Bukan sekadar menolak Tuhan dalam bentuk berhala fisik, melainkan segala sesuatu yang secara halus telah menempati posisi ketuhanan dalam diri kita, baik itu ego, ambisi,
kekuasaan, ataupun rasa memiliki. Menafikan ilah tidak semudah mengucapkannya, sebab ilah tidak selalu datang dalam rupa patung atau ritual sesat. Ilah bisa menyamar dalam bentuk yang terhormat. Nama baik, pencapaian, pasangan, keluarga, bahkan ibadah yang dibanggakan. Selama sesuatu itu menjadi pusat harapan, sumber ketakutan, atau tempat bergantung selain Allah, maka itu telah menjadi ilah dalam kalbu. Maka penafian yang hakiki adalah operasi batin yang amat dalam. Ia menuntut kejujuran tanpa batas dan keberanian untuk mencabut akar kecintaan palsu yang tumbuh di ladang jiwa. Proses la ilaha adalah proses membongkar bangunan diri yang selama ini kokoh berdiri. Aku sebagai pusat, aku sebagai pemilik, aku sebagai pengendali. Dalam makrifat, semua itu harus gugur, sebab tiada mungkin ada penyaksian terhadap Allah kecuali setelah segala yang lain dilenyapkan. Itulah sebabnya jalan sufi seringkali terasa seperti kehancuran, bukan karena Allah kejam, tapi karena Dia cemburu. Dia tidak mau menduduki hati yang masih dipenuhi selainnya. Maka la ilaha adalah api suci yang membersihkan, membakar, dan menghancurkan semua penghalang cinta. Penafian ini membawa seorang salik masuk ke dalam kesendirian hakiki. Ia merasa sendiri di tengah keramaian, merasa hampa meski dikelilingi dunia. Tapi justru dari kesendirian itulah lahir keintiman dengan Sang Kekasih. Saat semua ilah runtuh, hati menjadi ruang kosong yang siap diisi oleh cahaya tauhid. Inilah saat di mana salik mulai mengalami ketenangan yang tidak berasal dari dunia dan kebahagiaan yang tidak tergantung pada keadaan. Ia tidak lagi butuh pujian, tidak takut hinaan, sebab yang dilihatnya hanya Allah dan yang diinginkannya hanya keridhaannya. Banyak orang salah paham terhadap makna la ilaha. Mereka mengira itu sekadar penolakan terhadap berhala atau agama lain, padahal maknanya jauh lebih dalam dan lebih pribadi. La ilaha adalah revolusi terhadap pusat kesadaran diri. Ini tentang siapa yang duduk di singgasana hati. Apakah Allah atau keinginanmu sendiri? Apakah benar Allah menjadi satu-satunya tujuan atau masih ada cita-cita duniawi yang lebih kau kejar? Disinilah syahadat diuji bukan di mulut tapi di laku hidup. Dan hanya mereka yang jujur dalam penyucian yang akan sampai pada makna sejatinya. Syekh-syekh Sufi mengajarkan bahwa la ilaha harus didawamkan dalam zikir yang terus-menerus. Bukan untuk menghafal tapi untuk mengikis. Setiap lafaznya mengikis satu lapis hijab, satu lapis nafsu, satu lapis ilusi. Hingga suatu saat engkau tidak hanya mengucapkannya, tapi menjadi perwujudan kalimat itu sendiri. Engkau tidak hanya berkata, tiada Tuhan selain Allah, tapi juga hidup sebagai hamba yang hanya bersandar kepada Allah. Tak ada lagi ambisi selain ridhanya, tak ada lagi pengharapan selain wajahnya. Di bab ini, kita mulai mengerti bahwa sebelum bisa mengenal Allah, seorang salik harus terlebih dahulu menghancurkan segala selain Allah dalam dirinya. La ilaha adalah penghancuran suci, dan hanya yang bersedia dihancurkan oleh cintanya, yang akan diberi karunia untuk menyaksikan ilah Allah. Di bab selanjutnya, kita akan menapaki makna penetapan, sebuah tahapan di mana ruh yang telah kosong, kini dipenuhi oleh nur ilahi. Ilah Allah, hanya Dia yang ada, hanya Dia yang layak disembah. Ilah Allah, penetapan cinta tunggal kepadanya. Setelah kegelapan